Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang beriman itu cintanya bersamakan kepada Allah Subhanahu. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-162. Bidulullah, tamu Allah yang berada di atas segala. Puji beserta syukur terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik pun kita tak akan pernah lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya rahmat Allah. Dari lahir sampai sekarang tak terlepas daripada Allah. Tak pernah Allah meminta ganti. Bahkan Allah menentang kita. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Jika engkau sanggup hitung berapa banyak nikmat Allah tapi engkau akan sanggup menghitung. Hanya satu diminta Allah, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi jika engkau mengkufuri, ketahuilah azab Allah sungguh amat. Apalagi hanya dengan bersyukur saja. Fa'idai ana Rabbikuma tukadziban, maka nikmatkan mana akan bermusnahkan. Semoga kita beliau Allah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat kepada nanti pada masa kita butuh pertolongan. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan pertolongan melalui syafaatnya dari Allah Subhanahu. Wasilahnya salah satunya orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Sallu alaihi wasallam taslima. Berselawat kalian semuanya. Sesungguhnya segala keselamatan untuk kalian semua. Bidulullah, tamu Allah yang dimuliakan. Hari ini ibu dan bapak duduk di padang Arafah. Apa itu Arafah? Arafah bahasa terambil dari kata Arafatu, artinya aku mengetahui. Dalam riwayat cerita, malaikat Jibril membimbing manasik Nabi Ibrahim alaihissalam di padang yang belum bernama ini. Setelah paham apa jawab dari Nabi Ibrahim, Araftu
Araftu, aku telah paham, aku tertentu. Bernama Padang Arafah, padang untuk mengetahui siapa diri kita, mengetahui siapa Allah SWT, hakikatnya apa sesungguhnya dunia. Padang Arafah juga beriktiraf, artinya pengakuan dosa dan pengampunan Allah SWT. Ibunda kita, nenek kita, Siti Hawa dan Adam alaihissalam setelah diusir dari surga beratus tahun lamanya menggembara dengan izin Allah dipertemukan di padang ini di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Saat itu Allah pertemukan, Allah ampuni dosa Siti Hawa dan Nabi Adam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 39, fatalaqa Adamu min rabbih fatabah. Inilah Allah beri satu kalimat kepada Nabi Ibrahim dan Allah terima taubatnya. Apa kalimat yang diberikan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan, ampunilah wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami orang yang merugi. Di saat itu Allah terima tobat Adam dan Hawa. Itu juga doa yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa yang harus banyak dibaca saat ibu dan bapak berada di padang Arafah. Duyufullah, tamu-tamu Allah yang muliakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Ibu bapak sungguh berbahagia sekali. Bukan orang hanya dari Sumatera Barat, bukan hanya orang dari Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia berdoa, berharap agar bisa duduk di padang Arafah saat sekarang ini. Tapi kenapa ibu dan bapak yang ada di sini? Apakah karena harta banyak? Tidak. Banyak orang punya harta tapi tak bisa duduk di padang Arafah, karena padang Arafah tidak bisa duduk dengan hak. Apa karena bapak seorang berpangkat? Juga tidak. Betapa banyak orang berpangkat tapi dia tidak punya kuasa untuk berfungsi. Apakah karena kekuatan? Juga tidak. Banyak orang yang kuat tapi mengapa ibu yang lemah yang tidak bisa duduk di sini? Inilah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta iman yang ada di dalam hati ibu dan bapak, itulah yang menyebabkan Allah memanggil ibu dan bapak untuk duduk di padang Arafah sekarang ini. Makanya ibu dan bapak dipanggil Allah, tamu Allah. Cuma bapak bayangkan, kita diundang oleh Fir'aun, diistimewakan, dikawal tempat bahagia, sungguh sangat luar biasa. Apalagi kalau kita diundang oleh presiden, disambut, lalu ditempatkan di tempat yang dihormati dan dimuliakan, sungguh rasanya amat sangat baik. Sekarang Allah yang mengundang ibu untuk duduk di padang Arafah ini, yang menciptakan gubernur, menciptakan presiden, menciptakan langit dan bumi, menciptakan juga surga. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma
Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita manusia hina yang penuh dosa dipilih untuk duduk di Arafah ini. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang yang bisa hidup di dunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ibu bapak jemaah haji yang berbahagia, mari kita dalami hakikat labbaika tersebut. Sebelum itu Allah banggakan ibu dan bapak pada para malaikat. Dalam keterangan hadis qudsi, begitu ibu dan bapak dari seluruh penjuru dunia sudah berada di neraka, apa kata Allah? Seolah-olah mungkin ibu tidak melihat Allah. Hei para penduduk langit, hei para malaikat, lihatlah ini kekasihku, hamba-hambaku datang dari penjuru-penjuru dunia dalam keadaan lusuh, dalam keadaan letih, dalam keadaan kusam. Mereka datang membawa dosa yang banyak, sekalipun dosanya sebanyak butir hujan yang menetes di bumi, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ghufira lahu, saya sudah mengampuni dosa. Maka pulanglah ke negeri kalian dalam keadaan ghufira lahu, dalam keadaan dosa. Siapa yang tidak ingin hidup pada apa ini yang diharapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Maka sambut pula, demikian Allah menyambut kita. Maka jadilah kita tamu yang baik di Makkah, menjadi tamu yang baik di Padang Arafah. Aku tiru, aku memenuhi panggilan ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah. Ingat, la syarika lak, la syarika lak. Jangan perserikatkan. Artinya adalah syirik itu di dalam bahasa Arab berasal dari kata syaraka. Apa arti syaraka? Bercampur. Syirik itu apa? Mempercampurkan perasaan hati kita antara Allah dengan makhluknya. Datanglah ibu bapa ke Mekah lillahi ta'ala wa atimul hajjah wal umrah lillah, sempurnakan haji engkau dan umrah lillah, karena Allah. Jangan duakan Allah. Bapak saja diduakan, Pak putusnya ibu diduakan oleh bapak, rasanya hancur dada. Jangan coba-coba langsung duakan Allah. Makanya la syarika lak, tidak serikat beriman. Kami datang murni hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena mendapatkan pujian orang, bukan karena dia. La syarika. Innal hamda, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Tak ada yang berhak kecuali Allah. Bapak punya pangkat karena Allah, ibu punya harta karena Allah, bisa buat kerja semuanya karena Allah Subhanahu. Maka kita sebagai manusia ini tak pantas dipuji. Begitu dipuji, alhamdulillah, pujian kepada Allah. Hari ini tak ada bedanya. Orang berpangkat jenderal dengan kopral tak ada bedanya. Orang berpangkat dengan berpangkat tak ada bedanya. Orang kaya dengan miskin tak ada bedanya. Orang cantik, orang hitam, orang putih sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya kain ihram ibaratnya sudah menunjukkan kapan. Tak ada status awak Islam itu, tak ada orang bakar, tak ada orang kuit, tak ada orang itu. Yang hanya adalah lillahi ta'ala. Inna akramakum inda Allahi. Itu yang mudah.
orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Biar wajah hitam, biar tak punya harta, biar tak punya pangkat mulia di mata manusia, tapi di sini belum tentu mulia di mata Allah. Allah tidak melihat itu semua, hanya Allah melihat sedalam apa engkau membuat takwa menghadap Dia. Maka takwa itulah yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Innal hamd wa ni'mata, segala nikmat hanya dari Engkau ya Allah. Sadari ibu bapa yang ibu pakai ini semuanya dari Allah. Bisa begitu makan nikmat dari Allah, rumah nikmat dari Allah, anak nikmat dari Allah. Dan kita tidak berhak hanya dipinjamkan, termasuk nyawa-nyawa yang ada di dalam dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, bagaimana caranya Allah mengambil nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam nikmat itu menjadikan bukan bapak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang lupa kepada Allah karena dilapangkan nikmat. Dulu waktu miskin rajin ke masjid, berpapasan suami istri. Tapi setelah Allah kayakan pertengkaran antara suami dan istri, dia pun sholat sudah mulai tinggal, zakat pun sudah tak ditunaikan. Dulu pegawai rendah, hormatnya luar biasa, tawaduknya setengah mati. Begitu naik pangkat, begitu dia memegang jabatan, sombongnya Allah berhenti. Ini kenyataan. Ingat, walikul ummatin ajalun, fa iza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ajal, batasnya sudah ada. Di mana, bagaimana, kapan diambil oleh Allah, itu rahasia. Dan tidak bisa diakhirkan walau dimundurkan walau hanya sesaat. Jangan kita menyesal di atas dunia, kita masih sempat untuk kembali. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, di alam barzakh, maka kita akan kembali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqta wa kuntu minas salihin. Ini salah sedikit sadar kita. Kerja, kembalikan kami ke dunia. Wasaddaqa wa aqul kasih. Kami akan seperti kamu. Kami akan jadi dosa di Allah. Tapi semuanya sudah. Maka hari kesempatan bagi kita bertobat tubuh Allah taubatan nasuha. Minta kepada, minta diampunkan semua dosa yang telah terlakukan. Minta diampunkan kepada Allah semua kejahatan telah dilaksanakan. Allah berjanji, siapapun yang datang kepada Allah, seberapapun dosa yang ghufira, Allah ampuni. Ini yang dirindukan orang. Maka tidak semua orang yang dipilih bisa dipilih. Beruntunglah ibu dan bapak bisa duduk hukum ini dan ini adalah rukun haji yang tidak dibayar, tidak bisa dengan sekalipun dalam keadaan sakit, sakaratul maut harus lewat walaupun sebentar. Karena puncak haji hukum walaupun sambung segala kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya daya. Kita ini berada di atas kehendak fa'adul himani. Tidak ada campur tangan manusia. Oh saya hebat, saya pintar, saya begini. Tidak. Tapi Allah yang memberi izin dengan kun fayakun terjadi semua. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita mempunyai rencana, kita pastikan akan sukses dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Tidak, kecuali dengan biiznillah, yakinilah kuasa itu hanya dari Allah. Ditutup lagi, la syarika dua kali. Jangan kau melakukan kesirikan, jangan dua kali aku Allah Subhanahu.
Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah dosa yang besar. 70 deretan dosa besar termasuk pada syirik. Meninggal dalam jalan syirik maka dosa akan berakhir. Maka hati-hati, tak laris toko di pasar Cina, pulang kacang di pasar susu. Tak amu saya badan sana-sana baik dulu. Itu semuanya adalah syirik. Segera buang dan lepaskan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik adalah dosa yang amat besar. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Demikian doa kita bisa menjadi semua kita menjadi hadiah makhluk. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita tutup pertemuan ini dengan kita berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya Allah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa qadara Allah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'ala al-karim. Allahumma syaitan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Rasulullah wa ala alihi wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik ala Rasulullah wa ala alihi. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Wal ahya'i minhum warhamhum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami kita makhluk kami sebagai manusia membawa banyak kesalahan, tapi kami yakin ya Allah, ampunan Engkau lebih besar daripada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh banyak dosa yang kami berbuat, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa memakan yang haram, dosa misalnya, sungguh banyak ya Allah ya Rahman. Kami mohon kepada ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Biar dosa besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, terlihat maupun tersembunyi. Ya Allah, ya Allah, terima taubat kami, ya Allah. Kami bertobat ya Allah atas segala dosa yang kami lakukan. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutahhirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, istiqamahkan hati kami dalam iman mungkin dan teguh kepada Engkau. Ya Allah, pelihara hati ini dari berbuat dosa. Ya Allah, jadikan hati ini yang tunduk, hati yang tawadhu, hati yang selalu ingat kepada Engkau. Ya Allah, jauhkan hati kami dari kekufuran, jauhkan hati kami dari kesombongan, jauhkan hati kami dari penyakit-penyakit diri. Ya Allah, ya Rahman ya Karim, ya Muhammad sampai kalbina ala dinika wa ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, ya Mujibas Syai'in, bimbinglah hati ini agar selalu bisa menjalankan perintah Engkau dengan baik. Ya Allah, bimbinglah hati ini agar mudah memahami perintah-perintah Engkau menuju Engkau. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, hidayah selalu bagi kami agar kami selalu dalam kebenaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga berdoa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sungguh susah orang tua melahirkan, membesarkan sampai sekarang kami bisa makan berangkat. Ya Allah, semua tak terlepas daripada Ya Allah. Hanya doa yang bisa makan beliau. Ampuni dosa Ya Allah. Sayang Ya Allah, ya Allah, dari dua orang kami alhamdulillah jauhkan penyakit dari Ya Allah. Jika Engkau mengambil Ya Allah, ambil dalam keadaan husnul khatimah, ambil dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, di antara kami orang tua jika sudah ada selain Engkau panggil dan terbaring di dalam kubur dalam bangsa. Ya Allah, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ya Allah, terangkan kuburnya sebagaimana matahari dan bumi. Ya Allah, jangan azab mereka. Ya Allah,
alam barzakh. Ya Allah, jauhkan dia dari azab kubur. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami juga berdoa anak kami, ya Allah, jadikanlah anak ini yang soleh dan salihah, sebagaimana Nabi Ibrahim di pada Arafah juga berdoa, Rabbi habli minas salihin, jadikanlah anak Allah dan salih dan salih, sebagaimana Engkau berdoakan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berikan hidayah dan kekuatan dalam hati kami, dalam mendidik anak-anak kami, agar anak kami bisa tumbuh generasi yang baik dan generasi yang punya akhlakul karimah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terima pada haji kami, mudahkan segala urusan kami di Mekah ini, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan haji kami dengan Engkau berikan kekuatan, ya Allah. Ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur, jadikan haji kami haji yang mabrur, jadikan haji kami haji yang mabrur. Dan kami ingin bertemu kembali dengan saudara-saudara orang tua dan keluarga kami setelah kami di negeri kami, ya Allah. Maka izinkan kami pulang nanti bertemu dalam jalan selamat dengan keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.